Yap, setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dengan menggantikan pelatih asal Serbia, Simon McManamy pada 3 Desember 2019 silam, timnas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Hal itu tak terlepas dari keputusan Gila Sinteyong untuk membawa timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh tim lainnya. Untuk itu, inilah 8 keputusan Gila Sinteyong yang berdampak besar bagi timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2019 silam, perlahan tapi pasti pelatih 52 tahun asal Korea Selatan tersebut telah membawa banyak perubahan dan inovasi yang cukup berani dalam membangun dan meningkatkan performa timnas Indonesia. Bahkan beberapa keputusan gila yang dibuat oleh Sinteyong juga memiliki dampak besar bagi skuad timnas Indonesia. Seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia 3 generasi berbeda lolos secara bersamaan di ajang Piala Asia. Dan itu menjadi sejarah baru bagi timnas Indonesia sekaligus menjadikan Sinteyong sebagai pelatih paling sukses yang pernah menangani timnas. Sementara itu, keberhasilan Sinteyong dalam membangun skuad timnas Indonesia juga didasari oleh kemampuannya dalam mengembangkan kebersamaan dan kerjasama di antara para pemain. Ia sangat memperhatikan aspek kebersamaan dan kerjasama di dalam dan di luar lapangan. Dalam setiap kesempatan, Sinteyong memastikan para pemain memiliki komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Semua pemain merasa dihargai dan menjadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia. Menepikan pemain besar. Salah satu keputusan gila Sinteyong ketika datang ke timnas Indonesia adalah mencoret sejumlah nama besar yang ada dalam skuad. Sebut saja seperti penjaga gawang Persija Jakarta, Andre Tani Ardiansyah, gelandang Persib Bandung, Febri Haryadi, dan bek Persija Jakarta, Hansa Muyama. Ia pun memantau ulang pemain-pemain yang dianggap layak untuk jadi regenerasi di timnas Indonesia. Hal itu pun cukup mengejutkan, meskipun pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Percaya pemain muda. Selain mencoret nama-nama besar, Sinteyong juga memboyong sejumlah nama pemain muda. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mempercayai skuad senior timnas Indonesia diisi oleh pemain muda yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia. Meskipun sempat diragukan karena terlalu muda, ketika pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. Gaya permainan berani dan intensif. Keputusan gila lainnya yang dibuat oleh Sinteyong adalah dengan menerapkan gaya permainan yang menyerang dan intensif. Sinteyong merupakan seorang pelatih asal Korea Selatan yang dikenal dengan gaya permainannya yang menyerang dan agresif. Melalui keputusan ini, timnas Indonesia semakin menunjukkan performa yang lebih baik dengan menciptakan banyak peluang dan mencetak gol. Minta pemain berkarir di luar negeri. Bukan hanya soal pemain muda saja, Sinteyong juga menginginkan pemain berkembang di level klubnya masing-masing. Alhasil, Sinteyong meminta anak didiknya untuk bermain di luar negeri meskipun bukan di tim kasta tertinggi. Permintaan Sinteyong itu pun terbukti ampuh. Nama seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, hingga Elkan Bagot pun mentas di luar Indonesia. Bahkan berkat bermain di luar negeri, para pemain itu menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Mereka kini memiliki mentalitas yang luar biasa.
Pilih pemain naturalisasi berkualitas. Timnas Indonesia bukan hanya diisi pemain muda saja. Sinteyong pun menginginkan keseimbangan pemain berpengalaman di Timnas Indonesia. Untuk itu, ia mengajukan permintaan kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau Elkan Bagot masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Bahkan nantinya Shane Patinama, salah satu pemain yang mentas di Liga Norwegia, segera menyusul ketiga nama tersebut. Terapkan sepak bola modern. Sentuhan tangan dingin Sinteyong di Timnas Indonesia terbukti moncar. Saat ini permainan Timnas Indonesia sudah bisa dibilang lebih teratur ketimbang sebelumnya. Hal itu tak terlepas dari taktik Sinteyong yang menerapkan sepak bola modern di dalam tubuh Timnas Indonesia. Adapun sepak bola modern yang dimaksud adalah pemain Timnas Indonesia terbiasa dengan pressing tinggi, dipadukan dengan umpan pendek seperti tiki-taka antar pemain. Tingkatkan mental pemain. Selain kedisiplinan juga taktik, Sinteyong juga membentuk mentalitas pemain. Selama di bawah asuhan Sinteyong, Timnas Indonesia kerap menjajal lawan yang punya kualitas di atas skuad Garuda. Salah satunya ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan Curaçao pada FIFA Matchday September 2022 silam. Menghadapi tim dari Amerika Selatan, Timnas Indonesia mampu menang 2 kali dengan skor 2-1 dan 3-2. Melatih timnas 3 level berbeda. Sementara itu, dari semua pembahasan, nomor 1 ini merupakan dedikasi besar Sinteyong kepada Timnas Indonesia. Disebut dedikasi karena Sinteyong rela melatih 3 level Timnas Indonesia. Itu dimulai dari level U19, U23 hingga senior. Keputusan itu diambil Sinteyong dengan tujuan agar dirinya mudah meregenerasi skuad Timnas Indonesia di kemudian hari. Jadi nantinya Sinteyong tak perlu khawatir Timnas Indonesia kekurangan pemain muda potensial. Bahkan keputusan gila Sinteyong tersebut dijawab dengan sempurna setelah membawa 3 timnas di level berbeda semuanya lolos ke Piala Asia. Dan itu jelas luar biasa, bukan? Ya, meskipun beberapa keputusan gila yang dibuat Sinteyong menuai pro dan kontra, namun hal tersebut membuktikan bahwa Sinteyong merupakan seorang pelatih yang kreatif dan inovatif dalam membangun Timnas Indonesia. Deretan keputusan gila Sinteyong tersebut juga memberikan dampak besar bagi perkembangan dan peningkatan performa Timnas Indonesia. Diharapkan keberhasilan dan kinerja yang bagus dari Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong terus bertahan di masa depan. Jadi itulah deretan keputusan gila STY yang berdampak besar bagi Timnas Indonesia.